由皇族成员登门传达，这个奖励也十分丰厚。阿球，以其实力，排名990。银河系隶属帝国，如有拖延，整个帝国为敌。Oke, halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-132. Bagi yang baru gabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 131. Di minggu kemarin, Lo Fang telah memulai pertarungan sengit dengan gadis pencinta pertarungan, yakni adalah Withmil. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau Withmil berhasil memberikan tekanan kepada Lo Fang. Bahkan di sini Lo Fang itu sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan balik kepadanya. Withmil dan seluruh orang yang menyaksikan pertarungan ini mulai menganggap kalau ini adalah akhir dari Lo Fang. Namun mereka semua telah salah, karena Lo Fang itu masih mampu bertahan, dan ia pun akan memperlihatkan sesuatu yang tidak pernah disangka oleh siapapun. Ini adalah debut pertama dari pesenjata Nansen. Yansen, paman milik Lo Fang, bisa dengan mudah membuat Withmil kesulitan. Ia sama sekali tidak mampu mengimbangi kekuatan dari senjata milik Lo Fang itu. Bahkan pada harinya ia pun harus kalah di Yansen Apartemen. Di sisi lain, Hong itu sedang melakukan pertarungan sengit dengan Nabini. Untung saja Hong masih mampu bertahan, dan begini maka ia pun berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Hong dan Lo Fang akhirnya kembali bertemu. Mereka juga agak mengasihani Lei Shen karena gagal dalam pra-eliminasi. Namun apa boleh buat, yang dirinya hadapi adalah lawan yang kuat. Jadi dia meminta Hong dan juga Lo Fang untuk selalu berhati-hati. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini kita dibawa berpindah ke alun-alun Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Kabar mengenai lolosnya 3 wakil dari Kerajaan Gunung Naga Hitam tentu saja membuat semua warga bergembira. Mereka adalah Hong, Lo Fang, dan juga Nabini. Di bumi sendiri, Lo Fang dan seluruh anggota keluarganya sedang merayakan lolosnya ia dengan Hong ke tahap selanjutnya. Mereka semua begitu larut dalam pesta perayaan. Yang tidak tenang di sini cuman Baikalo saja, karena dia harus kembali mengurusi kedua anak Lo Fang, yang mana mereka terlalu aktif. Namun di tengah perayaan itu, Hong sepertinya memikirkan sesuatu. Dia pun pergi meninggalkan keramaian itu. Lei Shen yang menyadari hal tersebut segera pergi menemuinya. Ia penasaran apa yang sedang Hong pikirkan. Hong tahu betul kalau alam semesta ini sangatlah luas dan jumlah orang kuat juga sama banyaknya dengan bintang-bintang di langit. Lei Shen dan juga Lo Fang telah membuat begitu banyak kemajuan. Lo Fang mendapatkan warisan dari Huyanbo, sedangkan Lei Shen telah mendapatkan warisan dari Tuan Sektor Kabu. Jadi peluang mereka semakin meningkat saja. Tapi untuk Hong sendiri belum menerima bimbingan dari guru manapun. Inilah yang membuat Hong kepikiran, apakah dirinya bisa mengejar kedua saudaranya. Lei Shen hanya bisa menenangkan Hong saja tanpa bisa berbuat apapun. Sehingga berpindah ke tempat Jiang Tianqian, yang mana Denny sedang bersama dengan salah satu pendiri Gunung Tiga Kapak. Setelah melihat perjuangan Lo Fang dan yang lainnya, mengingatkan leluhur itu saat dia mendirikan Gunung Tiga Kapak bersama dengan Lemonto dan Morea. Tapi kini kedua temannya sudah berada di level Undying atau Immortal, sedangkan dirinya masih berada di penguasa domain. Bagi Jiang Tianqian, leluhurnya itu adalah kekuatan puncak di dunia ini. Bahkan tidak bisa disandingkan dengan pejuang di level yang sama. Jika saja pemimpinnya tidak fokus dalam penguasaan hukum muasal, mungkin sudah sejak lama dia memasuki keabadian. Sayangnya semua itu sudah terlambat, karena waktunya tidaklah lama lagi. Jadi dia itu yang meneruskan metode rahasia pencerahan kepada murid yang dia anggap cocok. Dia ingin seseorang yang memiliki bakat yang hebat. Jiang Tianqian memberitahu kalau Lo Fang dan yang lainnya merupakan anggota dari Gunung Tiga Kapak. Selain itu, mereka bertiga sudah memberikan kontribusi besar kepada Gunung Tiga Kapak. Saat ini Lo Fang mendapatkan peringkat 51 di kualifikasi. Dia juga merupakan jenius yang layak dipertahankan oleh Gunung Tiga Kapak.
Kedua adalah Lei Shan. Walaupun dia tidak lolos ke babak selanjutnya, namun kemampuannya juga tidak bisa diremehkan. Dan yang ketiga adalah Hong yang berhasil meraih peringkat 999 di kualifikasi. Kemampuan bertarungnya sangatlah hebat dan bahkan dia bisa menggunakan domain dengan baik walaupun berada di tingkat bintang saja. Jiang Tianchen merasa salah satu dari mereka bertiga sangatlah pantas untuk menjadi murid pemimpinnya. Setelah berpikir dalam waktu yang cukup lama, sepertinya leluhur itu sangat tertarik kepada Hong. 他是黑龙山当之无愧的天才，为三府山立下大功，以其实力排名990。 Namun sebelum itu, kita dibawa kepada Lo Feng yang sedang melakukan latihan di planet Mars. Lo Feng yakin betul kalau lawan-lawannya di babak selanjutnya merupakan musuh yang kuat. Kemungkinan besar sejak awal ia akan menggunakan Nansen Upperman. Di sini Lo Feng dihubungi oleh Wensen Weidi. Dia begitu bahagia dan kemenangan yang Lo Feng dapatkan. Tidak hanya itu, kemenangan Lo Feng juga membantunya mendapatkan begitu banyak uang. Bahkan berkat uang itu dia bisa membeli sebuah planet. Dia ingin Lo Feng datang ke Prison Dragon Star ketika waktunya senggang. Dia berjanji akan memberikan hiburan terbaik untuknya. Lo Feng paham, namun saat juga dirinya dihubungi oleh Hong. Karena ada tamu yang tak diundang telah menunggunya. Kita dibawa ke alam semesta maya, yang mana di sini Shushin dan juga yang lainnya sedang menunggu kedatangan Lo Feng. Lo Feng akhirnya tahu kalau yang datang kemari tentu tidak bukan adalah Brolin. Dia datang kemari tanpa memberikan pesan apapun. Yang seakan-akan dia itu masihlah menganggap remeh Lo Feng. Untung saja Lo Feng bisa menahan diri dan baik dan menanyakan tujuan Brolin kemari. Brolin meminta Lo Feng untuk tenang saja, karena saat ini mereka di dalam alam semesta maya. Ia pun mempersilahkan Lo Feng untuk duduk di hadapannya, karena dia itu ingin menyampaikan kehendak dari Kaisar Gunung Naga Hitam kepada penguasa bumi yakni Lo Feng. Karena ini bersangkutan dengan Kaisar, jadi Lo Feng pun mendekati Brolin. Berhubung Lo Feng sudah duduk, jadi Brolin memberitahu kalau ada seseorang yang berhasil melewati pertarungan di arena penentuan, maka kaisarnya akan memberikan penghargaan kepada mereka yang memiliki hasil terbaik. Tapi Hong dan juga Lo Feng tidak dipilih melalui tahap seleksi awal kekaisaran. Berbeda dan Nabini yang merupakan anggota dari kerajaan Gunung Naga Hitam dan juga merupakan murid dari kakeknya. Brolin mencoba untuk melupakan permasalahan mereka sebelumnya. Karena selama mereka rela menjadi perwakilan dari kekaisaran Gunung Naga Hitam, maka imbalan yang diberikan oleh kekaisaran sangatlah besar. Yang mana Lo Feng akan diberikan seluruh galaksi Bima Sakti. Atau lebih tepatnya, dia akan menjadi penguasa galaksi Bima Sakti. Mendengar tawaran tersebut tentu saja membuat Lo Feng dan yang lainnya terkejut. Ini adalah wilayah galaksi Bima Sakti. 帝国境内，而殿下却愿意将由皇族成员登门传达，这个奖励也十分丰厚。阿琼， Babata memberitahu kalau ukuran Bima Sakti sendiri setara dengan 1:10 wilayah sebuah peradaban dasar. Untuk tingkat bintang ini merupakan hadiah yang sangat besar. Lo Feng sadar kalau hadiah ini sepertinya memiliki motif tersembunyi, karena tidak mungkin Brolin datang kemari tanpa memiliki maksud lain. Hong menanyakan apakah bumi akan tetap menjadi milik mereka. Brolin membenarkan hal itu, bahkan di galaksi Bima Sakti terdapat 210.000 planet kehidupan termasuk bumi. Jadi seharusnya tawaran ini sangatlah menggiurkan. Di sini Lei Shan penasaran mengapa Gunung Naga Hitam malah memilih galaksi Bima Sakti. Karena bagaimanapun mereka memiliki 8.000 galaksi lainnya. Ini semua sudah dibicarakan dengan baik oleh kekaisaran dan juga para penasehatnya. Tentu Hegerep juga ikut terlibat. Jadi tidak heran mengapa galaksi Bima Sakti yang dipilih. Jika mereka kehilangan galaksi Bima Sakti, maka sama saja dengan kehilangan kedaulatan bumi. Tuan Wu tidak menduga kalau mereka akan berpikiran sejauh ini, hanya untuk bisa mengambil alih bumi. Perlu diingat kalau Nabini yang merupakan murid dari Hegerep masih berkompetisi, jadi kemungkinan ia menang juga masih ada. Jadi jangan sampai galaksi Bima Sakti didapatkan oleh Nabini. Babata meminta untuk menunda kesepakatan ini dulu. Lo Feng paham, jadi dia meminta Brolin untuk mengingat tentang gencatan senjata selama masih ada pertarungan puncak. Hanya saja Brolin tidaklah peduli, karena ini adalah perintah dari kaisarnya. Jika mereka mendapatkan peringkat buruk dalam kompetisi tersebut, maka sudah dipastikan kepemilikan bumi akan berpindah. Mereka tidak akan bisa berbuat apapun karena galaksi Bima Sakti merupakan milik kekaisaran Gunung Naga Hitam. Kaisar mereka sendiri tidak tunduk kepada perjanjian gencatan senjata. Jika mereka mengajukan penuntutan, maka sama saja dengan melawan kehendak dari kaisar. Dan begini maka bumi sama saja dan menjadikan seluruh kekaisaran sebagai musuhnya.
Benda apa yang dirinya katakan membuat Lo Fang dan yang lainnya kesal. Tapi Lo Fang akan mengingat perintah kaisar ini, karena mereka hanya perlu mendapatkan peringkat terbaik saja dan berhasil mendapatkan galaksi Bima Sakti. Dia yakin kaisar tidak akan melupakan janjinya. Lo Fang setelah menantikan berkompetisi dan perwakilan dari kelompok Brolin. Brolin yang awalnya ingin mengancam Lo Fang malah diancam balik olehnya. Brolin akan melihat semua itu di babak selanjutnya di pertarungan puncak. 银河系隶属帝国如有拖延，整个帝国为敌。倘若我们尊期待的，殿下也不能违抗。 Sebelum pergi, Lo Fang kembali memprovokasi Brolin, yang mana ia semakin membuatnya kesal saja. Ia meminta Lo Fang untuk menikmati hari-hari terakhirnya sebagai penguasa bumi, karena tidak lama lagi dia itu akan menjadi penduduk asli bumi saja, dan mereka harus menyambut pemimpin galaksi Bima Sakti yang baru. Terlihat dengan jelas kalau Lo Fang hanya tersenyum saja. Hong dan Lei Shen pun memuji keberaniannya. Lo Fang masih belum tahu di seleksi nanti akan dicari beberapa tempat. Babata menjelaskan kalau 100.100 jenius yang telah dipilih akan melewati seleksi awal dan eliminasi. 100 yang terbaik bisa langsung dipilih ke tahap kedua. Pertarungan terakhir di arena adalah untuk 100.000 orang yang tersisa demi mendapatkan 900 tempat yang tersisa. Walaupun ini sulit, tapi demi melindungi bumi, Lo Fang dan yang lainnya harus menyelesaikan pertarungan dengan baik. Kali ini taruhan mereka sangat besar. Xiano berpindah ke tempatnya Brolin, yang mana di sana dia sedang menikmati waktu kekalahan Lo Fang. Akan tetapi dirinya mendapatkan panggilan dari Nolan San. Ia cukup menyayangkan hanya 3 orang dari kerajaan Gunung Naga Hitam yang lolos ke tahap selanjutnya. Tapi 2 dari 3 orang ini bukanlah orang-orang dari kerajaan Gunung Naga Hitam. Brolin memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena grup telah dibagi. Dan saat ini Nabi ini berada di kelompok yang sama dengan Hong. Saat ini Hong hanya mendapatkan peringkat wilayah 999 saja. Untuk Nabi ini sendiri berada di peringkat 223. Seharusnya Hong sadar betul betapa jauhnya perbedaannya dengan Nabi ini. Namun mereka masih belum memikirkan tentang Lo Fang. 当时将他们淘汰即可，他们只 Kembali kepada Lo Fang, yang mana Lei Shen yakin Hong pasti bisa lolos. Pertarungan ini sendiri akan diadakan pada besok hari. Ia meminta Hong untuk memberikan contoh yang baik kepada mereka. Hanya saja Lo Fang meminta Hong untuk berhati-hati karena ia satu kelompok dengan Nabi ini. Inilah orang yang dibicarakan Brolin untuk berusaha mendapatkan galaksi Bima Sakti. Hong paham dan akan mempersiapkan dirinya. Besok harinya, acara kedua pun dimulai. Pertarungan ini disiarkan secara langsung, bahkan jumlah penontonnya melampaui 1 miliar. Di ruang tunggu terlihat kalau Hong terus diawasi oleh Nabi ini. Di sini juga terdapat lawan-lawan yang kuat. Contohnya adalah Sepek Rongjun. Setelah menunggu dalam waktu yang cukup lama, sepertinya acara ini akan dimulai. Yang mana seluruh penonton sudah tidak sabar untuk melihat kompetisi kelompok 161. Dan kini Hong dan nyalinya pun bersiap untuk memasuki ruang kompetisi. Masing-masing dari mereka diteleportasi di tempat yang sama. Mereka diberitahu hanya ada 10 dari 100 orang yang bisa lolos di tahap ini. Jadi mereka harus mempersiapkan diri dengan baik. Selain itu, ruang pertarungan ini juga akan menyusut seiring berjalannya waktu. Ini adalah sistem Battle Royale, dan mereka harus berhati-hati karena dimanapun pertarungan akan terjadi. Nabi ini mulai melakukan pergerakan. Orang-orang sepertinya juga sudah tahu lawan mana saja yang merepotkan. Jadi di sini Sepek Rongjun diserang oleh beberapa orang yang sudah membentuk aliansi. Akan tetapi lawan mereka ini adalah Rongjun, yang mana kekuatannya sendiri jauh melampaui semua orang itu. Di sana, Sepek Rongjun juga sempat bertarung dengan Muce. Dalam pertarungan itu, Muce kembali menggunakan domainnya. Namun lawannya kali ini adalah Rongjun, yang mana domain itu sudah mudah dirinya atasi. Hanya dalam 1 kali serang saja, Muce dibuat tidak berdaya oleh Rongjun. Sama seperti kemarin, kompetisi tingkat kedua baru saja dimulai, yang mana bisa terlihat dengan jelas hanya dalam 1 kali serang saja Rongjun berhasil mengalahkan Muce. Melihat apa yang terjadi membuat Lo Fang sedikit terkejut, karena Muce masih bisa lolos babak ini setelah kalah darinya. Namun dia harus kembali kalah dalam waktu yang cukup sengit. Ini wajar karena lawan yang dihadapi adalah seorang Rongjun.
Lo Feng sendiri begitu terpukau dan kemampuannya. Sedangkan Lei Shen berdoa agar Hong tidak bertemu dengan Rong Jun. Babata pun muncul untuk menjelaskan kalau saat ini Rong Jun berada di ruang yang padat dan menyusut di wilayah perbatasan. Ini akan membuat ruangnya cukup terbatas untuk bisa melakukan pergerakan. Walaupun jarak dia dan Hong agak berjauhan, namun bukan berarti Hong akan aman. Karena wilayah itu juga diisi oleh begitu banyak peserta. Benar saja ketika itu ada seorang pejuang yang melakukan pergerakan dengan begitu cepat menuju ke arah Hong. Ini bukan adalah Nabi Ni. Sepertinya dia memang sengaja mengincar Hong, agar peluangnya mendapatkan galaksi Bima Sakti akan semakin besar. Brolin yang juga menyaksikan kompetisi itu menjadi bersemangat karena Nabi Ni akhirnya sudah menemukan lokasi Hong. Hegerap menjadi begitu senang karena dalam gini Hong pasti bisa mereka tumbangkan. Hong yang sedang asik bertarung dikejutkan dengan kedatangan Nabi Ni. Alhasil mereka berdua pun mulai saling bertarung satu sama lain. Ia tidaklah menyangka kalau reuni mereka akan secepat ini. Seakan-akan mereka berdua sudah ditakdirkan. Hong memuji penampilan sebelumnya dari Nabi Ni. Dia mengakui kalau kemampuan Nabi Ni sangatlah hebat. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka berdua. Sebagai murid langsung dari Hegerep, tidak heran mengapa dia juga memiliki pengendalian hebat terhadap es. Namun bukan berarti Hong akan kalah. Dia bisa mengimbangi semua pergerakan yang Nabi Ni lakukan. Bahkan Nabi Ni sendiri mengakui kalau pergerakan Hong jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Maka karena itulah dia akan membatasi semua pergerakannya. Lo Feng dan yang lainnya menyaksikan pertarungan itu secara langsung. Babata memuji pengendalian es dan salju yang Nabi Ni lakukan. Kemungkinan besar ia sudah melangkah ke ambang hukum asal usul air. Hong menggunakan domainnya untuk bisa menahan serangan Nabi Ni dan mencurahkan es yang diciptakan olehnya. Lo Feng masih belum tahu mengenai hukum asal usul air. Di alam semesta ini terdapat 8 kategori kemampuan khusus, yakni logam, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, cahaya. Lo Feng memiliki kemampuan emas, Lei Shen petir, dan Hong adalah cahaya. Semakin dalam pemahaman mereka tentang hukum aslinya, maka semakin banyak pula kemampuan hebat yang mereka miliki. Saat ini Hong baru melangkah ke ambang pintunya saja. Jadi bisa dikatakan kemampuan hukum asal-usul milik Nabi Ni berada di atasnya. Ia bisa mudah membentuk apa saja yang dirinya inginkan. Hong terus saja menahan serangan Nabi Ni. Tapi ini tidak mudah, apalagi Nabi Ni bergerak dan cepat untuk melakukan duel pedang bersamanya. Dalam duel itu Hong bisa mengimbanginya. Namun yang menjadi masalah adalah hukum asal milik Nabi Ni. Ini terus saja mengganggu pergerakan Hong. Nabi Ni benar-benar percaya diri dan kekuatan yang ia miliki. Semua ini pun benar-benar membuat Hong tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima semua serangannya. Sebagai kandidat pemilik galaksi Bima Sakti, Nabi Ni ingin Hong patuh kepadanya. Namun Hong tidaklah menyerah dan akan membuktikan kalau ia tidaklah lemah. Semua orang pun terkejut karena saat ini Hong telah melakukan penerobosan. Leluhur Gunung Tiga Kapak memberikan pujian kepadanya karena mampu melakukan penerobosan saat kondisi terdesak. Walaupun hanya naik satu tingkat saja, tapi ini sudah mampu membuat pergerakan Hong menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Kini dirinya bisa mengimbangi pergerakan yang Nabi Ni lakukan. Leluhur Gunung Tiga Kapak begitu terkesan dengan sikap pantang menyerah Hong. Ia menjadi begitu bersemangat untuk bisa menyaksikan pertarungan ini. Nabi Ni memuji perkembangan Hong dan dia akan meladeninya. Di saat duel itu tengah berlangsung, Lo Feng menyadari kalau ada seseorang yang datang dengan cepat, yang mana itu tidak bukan adalah Rong Jun. Babata sudah tahu kalau dia adalah orang yang paling berbahaya dalam kelompok ini. Jadi semoga saja dia tidak bertemu dengan Hong. Sayangnya itu tidak akan terjadi sebab Rong Jun sudah lebih dulu tiba dan mengganggu pertarungan Nabi Ni dan Hong. Nabi Ni memanfaatkan kondisi ini untuk segera menumbangkan Hong. Awalnya serangannya masih mampu ditahan oleh Hong, tapi domain yang Nabi Ni ciptakan membuat serangannya meningkat juga. Ini pun membuat Hong berhasil dibekukan. Nabi Ni yang tidak mau berurusan dengan Rong Jun memilih untuk menyerahkan Hong kepadanya. Padahal tersebut Rong Jun memilih untuk tidak bergerak lebih dulu karena bagaimanapun dia adalah seorang pejuang yang menghormati lawannya.
Sambil dia menunggu, ruang area pun semakin menyusut. Yang mana tentu posisi Hong dan Rongjun semakin mendekati ujungnya. Sesaat kemudian pada akhirnya Hong berhasil terbebas dari serangan Nabi ini. Kini dia sedang bersiap untuk menghadapi Rongjun. Melihat keberaniannya membuat Rongjun terpukau karena Hong sama sekali tidak memperlihatkan ketakutannya. Ia pun akan meladeni Hong dalam pertarungan itu. Lo Fong dan Lei Shen hanya berdoa saja agar Hong masih bisa selamat. Sedangkan Brolin dan yang lainnya berharap dia gagal. Entah doa siapa yang akan dikabulkan karena kompetisi babak kedua pun telah usai. Terlihat kalau Hong dan Rongjun masih berdiri, yang mana tentu ini membuat para penonton terkejut. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Ming jelaskan kalau Hong gagal karena ia tidak berhasil memasuki zona aman. Hong pun keluar dan meminta maaf karena kini beban akan ditanggung oleh Lo Fong. Lo Fong mencoba untuk menghiburnya karena ini bukanlah pertama kalinya mereka dalam krisis. Namun pada akhirnya mereka tetap bisa menyelesaikan semua itu. Lo Fong berjanji akan mendapatkan tempat dalam kompetisi kedua. Di sisi lain, leluhur Gunung Tiga Kapak mengakui kemampuan yang Hong miliki. Walaupun dia kalah, leluhur ini tetap memujinya. Dia meminta Jiang Tianchen untuk memberikan beberapa harta agar bisa meningkatkan kemampuan Hong, Lo Fong, dan Lei Shen. Jiang Tianchen akan melakukan apa yang diperintahkan oleh leluhurnya. Kembali kepada Lo Fong. Ia menjadi begitu tegang karena taruhannya adalah galaksi Bima Sakti. Hanya saja Lo Fong agak ragu sebab ia tidaklah mampu menggunakan hukum asal-usul dengan baik. Sesaat kemudian Lo Fong telah memasuki ruang tunggu kompetisi kedua. Teman-teman dan orang-orang yang mengenalinya saatlah menantikan kemenangan Lo Fong. Sedangkan Mingyu dan juga tetua ini penasaran sebenarnya siapa yang akan mampu menyaingi kemampuan dari Rongjun. Bagi Mingyu ada Uka bintang 1 dari Wit Universe Kingdom. Lan Bing dari Kekaisaran Lanting Universe, Phantom Demon Galsai dari Kerajaan Longyun Honggu Universe. Mereka yang dirinya sebutkan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum asal. Namun di antara semua orang itu yang paling menonjol adalah sosok Bolan. Dia dijuluki sebagai dewa kematian di alam semesta Nuh. Secara keseluruhan kemampuan yang dimiliki oleh Bolan jauh lebih unggul dari Rongjun. 有荒蛮宇宙国的异星无宇宙国的幻魔加莱西。 最值得注意。 Ia pun penasaran bagaimana kemampuan mereka jika dibandingkan dengan para peserta dari alam semesta Ganu. Bagi Mingyu, hanya Lo Fong saja yang mampu membuat dirinya terkesan. Dia mampu melampaui ekspektasi semua orang. Inilah alasan mengapa pertemuan jenius alam semesta diadakan. Untuk mencari pejuang yang mana saja yang hebat. Dia menganggap kalau data pertempuran milik Lo Fong masih belum mencerminkan kekuatannya, karena dia yakin Lo Fong masih memiliki sesuatu yang belum dia perlihatkan. Jadi lebih baik mereka melihat pertarungan di atas ring itu. Lo Fong bisa merasa kalau perhatian orang-orang ini tertuju kepadanya. Dia juga sadar kalau dalam kompetisi nanti ialah yang akan diincar. Namun Lo Fong tidaklah takut karena ia akan meladeni semua itu. Ini semua agar Lo Fong bisa melampaui dirinya sendiri. Nah, para pejuang pun terus memperhatikan Lo Fong dan di hadapannya itu juga terdapat sosok pejuang yang kuat. Ia adalah Puskin, badannya sangatlah besar, mungkin 2 kali lipat dari Lo Fong. Dia memiliki rekan bernama Pusguang yang memiliki kekuatan sinar energi panas untuk bisa menyerang. Mereka berdua begitu tertarik kepada Lo Fong dan sekaligus berterima kasih kepadanya, sebab berkat Lo Fong lah rekan mereka dari kerajaan yang sama telah tersingkir. Jadi pada intinya orang-orang ini ingin membalas perbuatan Lo Fong. Melihat ketegangan tersebut, para peserta pun yakin kalau Lo Fong tengah ketakutan. Sesaat kemudian mereka akan dikirim ke sana. Lo Fong dan begitu dingin memberitahu kalau Puskin ingin bertemu dengan anggotanya, maka ia bisa mengabulkannya. Mendengar apa yang ia katakan seketika saja membuat orang-orang di sana terkejut. Pasalnya Lo Fong tidaklah takut kepada ancaman yang diberikan oleh Puskin. 这小子怕是被吓惨了。我不介意帮。 Baru saja tiba di arena, terlihat dengan begitu jelas kalau Lo Fong telah diincar oleh para peserta lainnya. Mereka pun akan melakukan segala cara agar bisa menghentikan pergerakannya. Lo Fong terus mengamati siapa saja yang harus dirinya kalahkan dulu. Saat ini juga pertarungan pun telah dimulai. Dan orang-orang ini pun langsung saja menyerang Lo Fong. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau incaran utama memang adalah dirinya.
Lo Feng tidak habis pikir dia akan langsung diincar. Padahal ruang saja belum menyusut, namun kondisinya sudah seperti ini. Lo Feng akan memangkas jarak dulu dan menggunakan kemampuan persenjataan Nansan. Ia pun langsung saja menyerang orang-orang itu. Fuskin tahu betul kalau senjata suci Lo Feng menggunakan kekuatan hukum asli. Berkat persenjataan Nansan lah Lo Feng bisa menghabisi orang-orang yang mengincarnya. Hanya saja serangannya sempat ditahan oleh Puskong. Ia pun bersiap untuk melancarkan serangan balik kepadanya. Lo Feng tahu serangan ini berbahaya, jadi dia pun mencoba untuk terus menjauh agar bisa melemahkan serangannya. Hal itu berhasil dan kini Lo Feng pun menggunakan Mo Yanfin untuk bisa melakukan serangan balik kepadanya. Sayang sekali itu masihlah belum cukup. Lo Feng yang sedang memikirkan cara, malah secara tiba-tiba saja Pushkin muncul di hadapannya dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Untung saja Lo Feng masih mampu bertahan. Bertarung sambil berhadapan dengan begitu banyak orang bukanlah hal yang mudah dirinya lakukan. Tapi bukan berarti Lo Feng akan menyerah. Ia terus mencari celah agar bisa melakukan serangan. Sebenarnya serangan Nansan Upperman sempat mengejutkan Pushkin. Namun itu masihlah mampu untuk dirinya tahan dan hukum asal miliknya. Kini Lo Feng berdiri tepat di hadapannya dan diikuti oleh begitu banyak orang yang mengepungnya. Lo Feng terkesan dan penggunaan hukum asal Pushkin, sebab dia menggunakan semua itu untuk bisa melindungi tubuhnya. Dan begini tentu akan sangat sulit untuk bisa menumbangkannya. Terlihat kalau arena ini mulai menyusut. Lo Feng akan mencari pengetahuan dari monster Golden Hornet mengenai hukum asal logam. Dan kemampuan dari Golden Hornet, Lo Feng pun bisa mengetahui di mana titik lemah yang Pushkin miliki. Cara yang Pushkin gunakan saatlah mirip dengan cara pengumpulan unsur-unsur berat di inti selama evolusi bintang. Untuk menggunakan semua ini, Pushkin harus melakukan konsentrasi tingkat tinggi. Dia dan juga Pusong pun memulai pergerakan untuk bisa mengalahkan Lo Feng. Kelihatan jelas kalau Lo Feng begitu tenang, karena dia sudah mengetahui di mana saja titik lemahnya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Lo Feng sedang mencari tahu tentang pengumpulan dan peningkatan 9 persenjataan Nansan. Semua ini akan dirinya terapkan di babak selanjutnya. Di sisi lain, Jiang Tianchen menghubungi Hong untuk memberitahu kalau dia mendapatkan undangan untuk bertemu dengan seorang leluhur. Leluhur ini langsung saja melihatkan tentang hukum waktu yang ia miliki. Kembali kepada Lo Feng yang mana ia akan melakukan pertarungan 1 versus 1. Tentu musuhnya tidak bukan adalah Nabini, karena mereka bertemu di perempat final. Takut kalau Nabini akan kalah, jadi Hegerab memberikan sesuatu kepadanya. Karena apapun yang terjadi, muridnya harus mengalahkan Lo Feng. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.